lanjutkan kembali telaah kita ya pada acara Terapung Media kali ini tentang isu yang hangat ya tentang Islam Nusantara. Ya. Kalau dari uraian tadi, kalau saya boleh mengusulkan dan menyimpulkan dan saya mengimbau, menurut saya sebaiknya tidak perlulah digunakan istilah Islam Nusantara. Kalau mau digunakan istilah itu sebaiknya ditambahi ya budaya Islam Nusantara atau peradaban Islam Nusantara. Itu lebih aman. Sebab nanti kalau kita buat istilah Islam Nusantara, nah, Nusantara yang mana? Setelah itu nanti ada orang buat lagi Islam Aceh, Islam Jawa. Jawa juga yang mana lagi? Orang Jawa nggak mau kan, nggak sama Islam Jawanya. Ada Jawa Tengah, ada Tegal, ya kan? Ada Surabaya, ya, ada Madura. Nanti ada lagi yang bikin Islam Madura, ya, karena nggak suka dengan Islam Nusantara. Orang Madura nggak suka antara Sumenep dengan Sampang, bikin lagi dia Islam Sampang, ya, Islam Pamekasan, ya, Islam Bangkalan, ya itu repot. Terus yang Papua juga begitu, ini terlalu Aceh ini, ya orang Papua mau bikin lagi Islam yang baru, Islam Papua. Karena kata Nusantara ini juga nggak gampang loh, ya. Baca kita tentang polemik kebudayaan. Bagaimana kita bilang kebudayaan Indonesia ini yang mana? Karena yang namanya Nusantara ini itu ada yang Nusantara itu ya, yang masih sekarang ini nggak pakai baju, nggak pakai celana itu masih ada. Ada yang sudah pakai cadar. Ya, yang mana yang Nusantara ini gitu ya, ya kan? Kita bicara Nusantara ini yang mana? Ya, jadi isu ini gitu ya, itu dugaan saya ini nggak terlalu produktif. Ya, mohon maaf kalau saya berbeda pendapat ini dengan para profesor ini gitu ya. Jadi kalau menurut saya Islam Nusantara itu bukan jawaban ya. Isu ini bukan jawaban dari persoalan kita sekarang ini. Yang menjadi urgent, yang menjadi sangat mendesak bagi kita Muslim Nusantara itu boleh kalau menurut saya kita sebut saja. Saya orang Islam Indonesia, saya Muslim Indonesia. Ya. Problem kita yang paling utama itu adalah problem di bidang pemikiran. Problem bagaimana kita menanamkan akhlak mulia, ya. Problem bagaimana para ulama-ulama kita ini menjadi ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang zuhud. Nggak usah menyebut Islam Nusantara deh. Kasih contoh saja bahwa ulama itu dia jujur, dia zuhud, dia tidak serakah jabatan, dia tidak rakus, ya, dia tidak pendengki. Tunjukkan saja itu, ya. Beri contoh pada dunia. Yang kita tunggu sekarang ini dari Indonesia itu muncul ulama-ulama tingkat internasional. Kita harus melahirkan ulama-ulama yang bisa menulis tafsir dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Melayu saja. Jumlah orang Muslim Melayu sekarang ini itu sudah sekitar 300 juta orang. Ya, itu jauh lebih besar. Itu lebih besar daripada Muslim Arab. Ya, kalau kita lihat gitu. Jadi Muslim Melayu ini besar. Ini aja kalau kita tunjukkan kita mampu. Kalau kita sekarang punya kampus, kita tunjukkan bahwa kampus kita itu menjadi kampus yang bisa dicontoh. Ya, sarjana-sarjana yang kita lahirkan dari kampus kita adalah sarjana-sarjana yang soleh, sarjana-sarjana yang beradab, yang cinta ilmu, yang menghormati gurunya, menghormati dosennya, yang ibadahnya baik, akhlaknya baik, yang jujur, kerja keras. Kita nggak usah ngomong itu Islam Nusantara. Kita tunjukkan saja, nanti orang akan respect pada kita. Ya, jadi itu agenda kita yang sangat urgent, yaitu bagaimana umat Islam menampilkan dirinya ya sebagai umat yang mulia, yang layak dijadikan panutan. Ya, kampus kita bukan hanya megah dari gedungnya saja, bukan hanya semarak jumlah mahasiswanya, ya, bukan hanya berderet gelar akademik, ya, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah akhlaknya tadi itu, ya, kecintaannya pada kebenaran, kecintaan pada keimanan, kecintaan pada ilmu, itu yang harus kita tunjukkan, ya, sehingga karya-karya kita nanti lebih baik daripada karya yang dihasilkan oleh orang-orang di peradaban lain, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Kamu adalah umat terbaik. Nah, umat terbaik inilah yang sekarang ditunggu. Ya, saya setuju ini, semangat untuk menjadi yang terbaik, ya. Kita harus menunjukkan ya negeri kita Muslim di Nusantara ini harus menjadi contoh bagi dunia.
ya, tanpa menyebut kita Muslim Nusantara, biar mereka nanti yang mengakui, oh itu Muslim Nusantara, itu memang layak dicontoh. Ya, jumlah kita besar, ya, masa kita sama negara-negara kecil aja kita ini bergantung, kan malu gitu. Ya, masa sih kita jabatan aja rebutan gitu, masa jadi dekan aja rebutan, masa jadi rektor aja rebutan, malu gitu. Masa itu kan sudah mestinya itu dari situ kita bangun gitu ya, kita tunjukkan bahwa kita mampu ya menjadi contoh yang baik ya. Minimal kita itu menjadi contoh yang baik untuk keluarga kita ya, minimal kita tunjukkan untuk lingkungan kita, jamaah kita ya. Jadi pemirsa, ini yang urgent agenda kita ya. Jadi saya minta maaf kalau saya berbeda. Menurut saya, kalau kita sudah memasukkan istilah Islam Nusantara dan kita sosialisasikan terus, istilah ini kita gunakan, sementara definisinya pun kita belum, yang mana itu Islam Nusantara ini, ya itu belum begitu jelas. Nanti istilahnya sudah kita gulirkan, muncul lagi nanti Islam yang macam-macam. Ya, suka sekali kita membuat istilah Islam. Ada Islam moderat, ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif, ada Islam liberal, ada tambah lagi Islam rahmatan lil alamin. Ya, contohnya misalnya ada Islam rahmatan lil alamin, ya. Saya minta maaf ya, kok aneh ya istilah ini. Islam itu sendiri, ya, sebagai perwujudan Rasulullah SAW diutus dengan bahwa adilul Islam ini kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu pasti membawa rahmat bagi seluruh alam. Artinya kalau ada orang yang tidak memberikan rahmat bagi orang lain, bagi makhluk yang lain, berarti dia tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu saja. Jadi kalau tidak rahmatan lil alamin, itu bukan Islam. Tidak perlu ditambah Islam rahmatan lil alamin. Ya, misalnya sekarang ada istilah Islam moderat. Islam itu sendiri sifatnya itu sudah wasatiyah. Karena Islam itu tidak ekstrim ke kutub spiritualisme, tidak ekstrim ke kutub materialisme. Ekstrim, ya, Islam itu tidak ekstrim. Islam itu wasatiyah caranya. Tanpa perlu ditambahi kata Islam moderat. Ya, sudahlah, Islam itu Islam saja. Ya, kita ingin menjadi Muslim yang baik, ya, sebagai orang Islam. Ya, kita jangan mengkafirkan orang yang tidak kafir, ya, jangan membid'ahkan yang tidak bid'ah, ya, jangan meletakkan yang furu'iyah, ya, sebagai hal yang usul. Jadi jangan mengusulkan yang furu', jangan menfurukkan yang usul, ya, gitu kan. Jadi jangan yang sudah mutlak, ya, sudah qat'i itu dijadikan furu'. Ya, misalnya nikah sesama jenis, nikah laki-laki dengan laki-laki, ya, kawin dengan anjing, itu nggak boleh, ya. Jadi kawin dengan monyet, kawin dengan anjing, kawin sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sudah qat'i lah, nggak boleh gitu. Itu nggak usah yang sudah usul begitu, ya, sudah usul, ya, sudah prinsip begitu dalam ajaran agama kita, sudah maklumun minatin bin darurah, itu difuru'iyahkan. Itu bisa beda pendapat, yang jangan lah begitu. Atau yang memang yang furu', gitu ya, masalah kunut, ya, kunut subuh misalnya ribut. Apakah Al-Fatihah itu dalam sholat yang jahriyah gitu ya, itu bacaan basmalahnya dikeraskan atau disirkan, ya, dipelankan gitu. Itu masalah khilafiyah, itu masalah furu'iyah. Ya, jangan hal-hal seperti itu kemudian memecah belah kita. Ya, jadi masalah-masalah ini kan sudah selesai, ya. Jadi nanti juga kita, tapi saya pemirsa, ya, saya ada ketemu, ya, dengan beberapa argumentasi, maksudnya itu baik. Maksudnya baik itu begini. Ada kecenderungan melihat sebagian kalangan Muslim ini nggak peduli dengan budaya, nggak peduli dengan aspek Nusantara, sehingga semuanya mau ditampilkan dalam wajah Arab, gitu. Padahal agama lain itu menggunakan strategi akulturasi untuk menyebarkan agamanya, sebagaimana yang dulu dipakai oleh para wali di sini. Maksudnya supaya agama kita itu peduli dengan budaya, peduli dengan local wisdom. Itu saya setuju. Jadi di sini letak kita sebagai seorang Muslim harus beradab, harus adil, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana yang agama, ad-din, letakkan sebagai ad-din. Mana yang budaya, letakkan sebagai budaya.
Kita tidak menolak budaya. Budaya itu penting. Budaya tradisi itu penting, ya. Misalnya begini contohnya, ya tadi di kuliah subuh di satu masjid saya katakan. Contoh kita semua sekarang kan menggunakan budaya, ya. Baju kita kayak begini, ya. Khotib kita di mimbar ini saya bilang itu biasanya pakai baju koko, pakai sarung atau pakai celana, gitu ya. Kemudian pakai peci. Kalau ada khotib kita datang ke sini, ya, sebagai khotib, dia pakai pakaian koboi, ya, kemudian pakai topi koboi, pakai rompi, pakai celana kolor, saya bilang itu kan. Kemudian dia bawa pistol, terus dia jadi khotib, ittaqullah haqqa tuqatih. Bisa dibayangkan, ya, jamaah kayak apa sikapnya. Nah, itu budaya itu, ya. Biasanya tradisinya, budaya tradisinya itu, ya. Itu kalau kuliah itu pakai ya celana baju biasa. Ini ada mahasiswa datang kuliah pakai pakaian pocong misalnya, gitu ya kan? Itu belum tradisi, mengganggu itu, ya, mengganggu. Jadi hati-hati juga, kan misalnya ada kemarin mengatakan bacaan Quran langgam Jawa ini boleh. Nah, hati-hati, boleh itu apa? So boleh itu belum tentu patut, ya. Boleh dan patut. Saya katakan benar dan pener, orang Jawa bilang gitu, tepat, ya. Saya kadang-kala bisa jadi loh, ya, dia benar tapi nggak benar, gitu loh. Laki-laki itu kalau mau dia tanya boleh nggak saya tiap hari kawin, besok saya cerai, kawin lagi, cerai lagi sehari, ya, cuma mau nyoba aja, yang penting kan sah, yang penting ada wali, ada saksi, gitu kan, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, secara syariat itu sah, ya, tapi itu nggak beradab, ya, itu tidak patut dilakukan. Nah, ini penting, ya, disitulah pentingnya kita memahami kebiasaan budaya masyarakat. Yang sopan di tengah masyarakat itu seperti apa sih, kita harus tahu. Nah, itu pentingnya, namanya etika di bahasa kita tuh, etiket, ya, etika, ya. Bagaimana budaya di situ. Selama budaya di situ tidak bertentangan dengan ajaran Islam, nggak apa-apa, ya. Itu bisa dikembangkan, bahkan bisa dilakukan Islamisasi. Jadi demikian pemirsa, ya, ini kajian tentang isu yang sekarang ini sangat hangat di tengah masyarakat kita, ya, tentang apa yang disebut sebagai Islam Nusantara. Jadi sekali lagi kalau saya boleh usul, ya mohon istilahnya ini lebih baik tidak digunakan. Saya hanya merasa berkewajiban menyampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan, silahkan, ya. Saya akan mengikuti terus kajian-kajian seperti ini, ya. Kalau memang tujuannya baik, caranya baik, ya kita harus mendukung. Ya, kita tidak bersikap a priori. Ya, kita tidak belum tahu sudah menolak, ya. Tapi dari apa yang saya kaji, mohon maaf kalau saya lebih mengusulkan sebaiknya gunakanlah istilah Muslim Nusantara atau gunakanlah istilah peradaban Islam Nusantara, ya, bukan Islam Nusantara. Ya, demikian pemirsa, terima kasih. Ya, sampai jumpa di acara Teropong Media berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.